Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji Islam. Wabil khusus, nikmat yang terbesar yang masih kita rasakan adalah nikmat iman. Yang dengan nikmat ini, kenikmatan-kenikmatan lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala akan bernilai di dunia bahkan sampai nanti di akhirat. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku para juara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini Ustadz ingin bertanya kepada antum. Nah, apakah antum semua sudah sarapan? Apakah antum semua sudah makan pagi? Alhamdulillah. Nah, ada sebuah pernyataan, ada sebuah kalimat di luaran sana. Ada orang-orang yang berkata, oh, karena saking sukanya dengan makanan atau terlalu sulitnya mencari makan. Ada yang terlalu suka dengan makanan, banyak makanan. Ada yang terlalu sulit mencari makan. Sampai-sampai ada kalimat di luaran sana, hidup ini untuk makan. Hidup untuk makan katanya. Nah, benarkah pernyataan itu? Nah, seharusnya kita sebagai muslim adalah memiliki satu kalimat atau moto yang kebalikan dari itu. Ya, dulu Ustadz ketika masih menimba ilmu, belajar di pondok, Ustadz selalu diingatkan oleh ustadznya Ustadz, oleh para guru-gurunya Ustadz. Bahkan di sana tertulis, ya, di ruang makan di dapur itu tertulis sebuah tulisan yang besar. Tulisannya adalah bunyinya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, itu seharusnya. Jadi, makannya kita itu untuk supaya kita tetap bisa bertahan hidup. Nah, bukan sebaliknya. Kita hidup di dunia hanya untuk makan-makan saja. Na'udzubillah, ya. Nah, berbicara tentang makan dan hidup, tentu kita harus menyadari, antum semua, Ustadz Daring harus sadar bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika semuanya kita lakukan dengan tujuan ibadah, diniatkan karena Allah, diawali dengan bismillah, maka insya Allah akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang makan, ternyata ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an beberapa kali, seringkali berbicara, berfirman khusus tentang makan ini. Ya, salah satu firman Allah yang membahas, yang memerintahkan kita dalam hal urusan makan adalah surat Al-Baqarah. Nah, ini ya, bagi antum kelas 6 yang sudah hafal surat Al-Baqarah, ya, paling tidak sampai dengan ayat ke 180-an, ya, 100 ayat tentang wajibnya puasa. Nah, di ayat 160-an itu ada ayat tentang makan. Ya, Ustaz bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, ayat ini artinya, ya, ini ayat yang menyeru kepada seluruh manusia. Diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Nah, bukan cuma halal perintah Allah. Halal plus thayyib. Nah, terus ayatnya diakhiri, ayat ini 168 diakhiri dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti
tipu daya setan. Jangan mengikuti tipuan setan, langkah-langkah setan. Jangan mengikuti khutuat-khutuatnya syaitan, langkah-langkah setan. Karena setan biasanya memang suka mengajak kita untuk tidak puas, apalagi dalam hal makanan. Memang halal ini. Ustadz, makanan semuanya halal, Ustadz, di rumah ini halal. Halal zatnya, bendanya, makanannya memang halal. Cara mendapatkannya juga halal, mengolahnya juga halal, Ustadz. Iya, sudah halal. Tapi ayatnya tadi kan nggak berhenti di halal. Halal dan thayyib. Nah, kalau setan menggoda manusia, mungkin kalau umat Islam digoda, yuk makan nih babi, insya Allah nggak mau dengan babi. Yuk minum nih khomer, minum minuman keras, insya Allah umat Islam nggak mau. Apalagi para juara, ya nggak mau. Tapi setan kan nggak berhenti di situ. Dia menipu, dia menggoda manusia. Ini halal, makan aja ini. Ini minyak masih banyak, masih ada 1 panci. Makan aja, kamu nanti kurang loh. Ayam ada 10 potong ayam, pahanya ayam. Makan 1 sudah cukup sebenarnya. Tapi dibisikin setan, kurang, nanti kamu gak bisa makan lagi. Makan lagi 10, makan lagi 15. Maka ketika terlalu banyak, makanan yang halal pun menjadi tidak thayyib. Pun demikian dengan makanan-makanan yang halal lainnya. Dari segi waktu misalkan, sudah jam 9 malam mau tidur. Sebelum tidur, anak kayaknya ini tadi kurang makannya. Sudah makan malam padahal kurang nih anak kayaknya makannya. Di lemari dapur masih ada mie, masih ada ayam belum digoreng. Anak sebelum tidur mau makan lagi, makan lagi. Padahal sudah tengah malam. Nah, dari segi waktu kalau nggak sesuai dengan fitrah perut kita, lambung kita, bisa jadi nggak thayyib juga. Atau dari segi kesehatan lain, misalkan antum atau siapapun, orang tua antum misalkan, na'udzubillah ya, punya penyakit misalkan kencing manis, gula, pengen makan gula. Gula aslinya halal, tapi karena punya penyakit, maka gula yang halal menjadi nggak thayyib bagi orang yang punya penyakit kencing manis dan penyakit-penyakit yang lain. Nah, maka dari itu kita perlu merenungi ayat yang tadi, perintah Allah untuk makan yang halal dan thayyib, plus ditutup dengan jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Bagi orang yang beriman tentu dia sadar bahwa setan adalah musuh yang nyata. Tapi kalau beriman saja tapi imannya nggak kuat, dia bisa jadi nggak sadar. Udah dibisikin setan, nggak sadar. Tapi orang yang beriman, orang yang selalu sadar bahwasanya perintah Allah dalam hal makan itu nggak cukup halal, tapi juga harus yang thayyib, maka dia akan sadar. Dan untuk sadar itu, coba nih kita ikuti dengan penjelasan dari hadis Nabi. Dulu pernah Ustadz sampaikan bagaimana Nabi mengajarkan kepada anaknya Ummu Salamah. Bagaimana kata Nabi SAW? Ya hulam, sebelum makan, karena pada waktu itu dia makan nggak pakai tangan kanan, makan nggak pakai bismillah. Sampai-sampai Nabi bilang dalam sebuah hadis, ya hulam, hei le, gitu kalau bahasa kita, hei anakku, gitu. Nak, samillaha, ucapkanlah asma Allah, bacalah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat, jangan serakah ngambil yang jauh-jauh. Yang sana enak, lagi makan bareng gitu ya. Yang sana ada ayam goreng, yang sana ada sapi panggang, yang sana ada kambing lompat-lompat. Diambil yang jauh. Enggak, ambil yang dekat kata Nabi. Nah, maka kesadaran bahwasanya makan harus sesuai dengan syariat itu nggak cukup hanya sadar dalam pikiran dan hati, tapi harus dipraktekkan sesuai dengan contoh dari Nabi.
Makan diawali bismillah, insya Allah setan gak ikut makan dengan kita. Makan setelah bismillah, pakai tangan kanan, insya Allah berkah. Setelah itu, jaga lagi supaya kita tidak serakah, supaya kita tetap beradab dalam makan. Maka kul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Yang dekat-dekat yang makan, nggak usah bernafsu makan yang lebih jauh. Insya Allah yang dekat dengan antum itu sudah bagian buat antum dan keberkahannya ada di sana. Kalaupun pengen yang sana, makanlah dengan cara yang baik. Nggak usah boleh minta didekatkan, ya itu. Betapa sempurnanya ajaran Islam, sampai-sampai urusan makan pun diatur dalam Islam. Ya, maka dari itu mudah-mudahan antum dan kita semua bisa mengamalkan kesempurnaan Islam dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Bukankah cita-cita antum ingin menaklukkan kota Roma, ingin membebaskan kota Roma, ingin mendakwahkan Islam ke seluruh alam? Yuk kita awali mimpi besar kita dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita terapkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat kita, dan di seluruh dunia insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.